yang bertakbirnya pendek bukan berarti dia tidak berniat. Yang pertama karena niatnya di dalam, karena memang rukun niat itu adalah rukun qalbi, pekerjaannya hati. Dan tadi dikatakan ada yang berniat beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Imam Jalaluddin Abdul Rahman Asy-Syafi'i beliau meninggal tahun 911 dalam kitabnya Al-Asbah wan Nazir mengatakan mahallun niyati 'alal qalb, tempat niat itu di dalam hati. Tetapi sebagian kita ada masih merasa was-was, maka melafazkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Bahkan kita mendengarkan suara usolli fardal maghribi salat raka'atin misalnya dan seterusnya. Menurut mazhab Malik, at-talaffuz bin niyat laisa bimasyru', melafazkan niat tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Itu menurut mazhab Malik. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyat bid'ah. Melafazkan niat itu hukumnya bid'ah, namun mereka menyampaikan pengecualian illa lidaf'il waswas, kecuali untuk menolak waswas. Yang melafazkan niat sah, yang tidak melafazkan niat pun sah. Selanjutnya doa iftitah. Ada beberapa doa iftitah yang kita ketahui. Di antaranya yang sering kita pakai wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi dan seterusnya. Sedangkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan mulai dari Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ketika satu kali Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabat, datang salah seorang makmum dengan terburu-buru, datang di belakang lalu membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi bertanya, manil qa'id? Siapa tadi yang mengucapkan Allahu akbar kabira? Lalu dijawab, ana ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Futihat abwabus sama', terbuka pintu-pintu langit karena doa yang terbaca. Ini doa iftitah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak melarangnya. Namun ketika mendengarnya justru mengatakan terbuka pintu langit karena doa yang engkau baca. Maka apa kata Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu? Sejak mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allah Akbar kabira. Kemudian mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Di sini hanya ada dua riwayat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga. Ini berdasarkan hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara yarfa'u yadayhi yuhadi udunayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bertakbir, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinga. Hadis riwayat Muslim.
Riwayat yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qabbara yarfa'u yadayhi yuhadihi mankibayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Hanya sejajar dengan daun telinga dan sejajar dengan bahu. Kita kaum laki-laki boleh memilih keduanya, sedangkan khusus perempuan lebih baik memilih yang sejajar dengan bahu. Kemudian meletakkan tangan di atas dada. Di sini ada 6 riwayat, ada 6 pendapat. Yang pertama, mazhab Syafi'i, baina sadri was surrati, meletakkan tangan antara dada dan pusar. Mazhab Maliki, pas di pusar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Kemudian mazhab Syafi'i versi kedua, di atas dada sebelah kiri tepat di atas jantung. Di sebelah kiri pas di atas jantung. Kemudian yang kelima, meletakkan di atas dada. Syekh Nasiruddin Albani di dalam sifat salat Nabi. Kemudian yang keenam, lepas tidak bersedekah. Ya, ini ya, perlu untuk dijelaskan agar kita tidak saling menyalahkan dalam kita beramal. Ya. Yang tidak bersedekah di sini belum pernah kita jumpai. Ya. Yang banyak dijumpai oleh orang-orang yang sudah menyediakan haji dan umrah di sana, mungkin mereka sudah sering melihat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pertama diletakkan di tengah pangkal leher. Kemudian yang kedua digenggamkan pada pergelangan tangan. Yang ketiga tidak menggenggam, cuma ditempelkan saja di atas punggung tangan kiri. Kemudian membaca Bismillah pada surah Al-Fatihah. Kalau Saudi Arabia, Bismillahnya sir. Bukan tidak membaca Bismillah, tetapi tidak dikeraskan. Mazhab Syafi'i, Bismillahnya dia keras. Hambali, Hanafi, Bismillahnya sir. Maliki tidak membaca Bismillah. Jadi semuanya ini benar. Pernah disampaikan, sering kita mendengar bahwa ketika satu kali Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais datang ke Indonesia dan dipersilakan menjadi imam di Masjid Istiqlal. Beliau ketika imam di Masjidil Haram tidak kedengaran membaca Bismillah, tetapi ketika menjadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, Bismillahnya jahat. Sifatnya menghormati orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Artinya di dalam hal ini pun kita butuh untuk saling menghormati. Kemudian membaca ta'awuz.
Dianjurkan apabila kita membaca ayat, dianjurkan untuk membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan dalil idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Mazhab Syafi'i membaca ta'awuz mulai dari rakaat pertama sampai dengan rakaat yang keempat. Sedangkan mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki hanya pada rakaat yang pertama. Jadi ketiga mazhab itu hanya membaca ta'awuz pada rakaat yang pertama. Sedangkan mazhab Syafi'i mulai dari rakaat pertama sampai dengan rakaat yang terakhir. Setelah membaca ta'awuz, membaca surat atau ayat, mazhab Syafi'i di pangkal surah atau ayat membaca bismillah. Sedangkan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki tidak membaca, karena bismillah dianggap bukan bagian dari ayat, tetapi hanya sebagai pembatas surat. Ada anjuran jika kita menjadi imam, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran itu yang mudah bagimu. Itu anjurannya. Diusahakan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah kita hafal, kita ingat. Bukan tidak boleh kita membaca surat-surat yang panjang atau hafalan-hafalan kita yang banyak. Namun seandainya bila terjadi kekeliruan di dalam membaca, sementara makmum tidak ada yang memahami bacaan itu, siapa yang akan meluruskannya? Untuk itu diusahakan membaca surah atau ayat yang mudah bagi kita, yang betul-betul kita menghafalnya, sehingga sholat kita menjadi lebih khusyuk. Kemudian ruku. Ketika akan ruku, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan di dalam sholat ini ada pada 4 keadaan atau 4 posisi, bukan 4 kali, tetapi 4 posisi. Pada saat takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika akan ruku, yang ketiga ketika kembali dari ruku, dan yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. 3 mazhab sepakat, ya, kecuali mazhab Hanafi mengangkat tangan hanya sekali ketika takbiratul ihram saja. Kemudian sujud. Mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi sepakat ketika turun lutut lebih dulu. Keempat mazhab sepakat ketika turun untuk sujud lutut lebih dulu. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah kamu rukuk sujud seperti menurun turunnya unta.
Saya juga belum pernah lihat unta. Maka riwayat yang dikujur dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Nah, yang dikuatkan adalah riwayat yang menyatakan lutut duluan. Namun di dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Nasiruddin Al-Albani tangan duluan. Jadi hanya ada dua riwayat. Dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Nasiruddin Al-Albani tangan duluan. Kemudian sujud seperti biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian duduk antara dua sujud. Di sini duduk antara dua sujud ini banyak sekali kita yang meremehkannya. Banyak kita yang meremehkannya. Banyak yang tidak tumakninah dalam duduk antara dua sujud. Sementara di sini kita memiliki 8 permohonan, sangat banyak. Dan kita sedang duduk di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Kita sedang duduk bersimpuh di hadapan Pencipta raja-raja. Lalu mengapa hanya sesaat dengan terburu-buru? Usahakanlah duduk dengan tumakninah. Khususkanlah permintaan kita yang 8 permohonan itu. Semoga Allah mengabulkan. Kita sedang duduk bersimpuh di hadapan Pencipta semesta alam, yang menciptakan raja-raja, menciptakan kepala-kepala kantor. Kemudian sujud lalu bangkit. Ketika akan bangkit, kita dianjurkan jilsatul istirahat, duduk istirahat sejenak lalu bangkit berdiri. Ketika akan bangkit, Nabi SAW bertumpu dengan kedua telapak kanan. Wa'tamidu ala ra'ati. Nabi bertumpu dengan kedua telapak tangan. Tapi sering kita lihat ada yang bertumpu dengan cara mengepalkan tangan. Ya. Ada yang bertumpu dengan cara mengepalkan tangan. Apakah itu ada riwayatnya? Riwayatnya namanya hadis al-ajin. Dalam bahasa Arab, kurang bahasa Arab. Namanya al-ajin, ajana, yaitu cara tangannya orang-orang Arab itu ketika membuat adonan tepung gandum. Maka dalam hadis ini dikatakan kal-ajin, bangun seperti orang yang membuat adonan gandum. Namun pendapat Syekh Al-Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mengatakan mau menggunakan wa'tamidu ala ra'atihi kal-ajin atau selain keduanya, itu semuanya boleh saja. Karena itu bukan rukun, bukan wajib, tetapi sunnah untuk dilaksanakan. Andai saja ada yang tidak duduk istirahat pun, itu pun tidak apa-apa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya ketika Nabi masih kuat. Namun ketika badannya beliau sudah agak berat, beliau tidak langsung bangun, tetapi melakukan jilsatul istirahat. Kemudian tasyahud. Tasyahud ini seperti biasa kita lakukan, 3 jari ditekuk dengan meletakkan ibu jari di ujung
jari. Ya. Mazhab Syafi'i mengangkat jari sekali saja pada saat at-tahiyat, mengangkatnya pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai salam baru. Sedangkan mazhab Hanafi mengangkat sekali, turun sekali. La nafi, Allah isbat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi angkat turun. Sedangkan mazhab Hambali mengangkat jari setiap menyebut lafaz Allah. Dan mazhab Maliki menggerakkan jari dari awal sampai akhir. Kadang-kadang dalam posisi ini seringkali membuat sholat kita tidak enak, karena kita menemukan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena ketidaktahuan kita bahwa orang melaksanakan sesuatu pasti memiliki dasar dan alasan. Tidak sembarang juga orang itu melaksanakan, dan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. La tatajawaz basaruhu isbat. Ketika kita sholat, mata melihat tempat sujud, tetapi ketika tasyahud, pandangan mata tidak lebih dari ujung jari telunjuk. Oleh karenanya, sebaiknya jangan melihat jari orang lain, nanti lihat seperti sendiri. Lihat dari sendiri, ya. Masalahnya ini kan kesini. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk pribadi kami sendiri maupun untuk jemaah sekalian. Sebelum saya akhiri, saya ingin meluruskan MC bukan SPDI ya, SPD. Ya, salah nanti ya. Kemudian yang kedua, tadi sebelum ke sini saya mampir di Akawabin. Ternyata jadwal saya kultum subuh di sana ini. Jadi harus selesaikan dulu itu. Saya tidak lihat waktu Ustaz Andai sampaikan minta tolong isi di sini. Saya tidak tahu itu